Kalau kita melihat seperti yang disampaikan oleh Fahri Hamzah kemarin bahwa Prabowo ini menang telak dari kedua bakal calon ini. Karena apa? Karena menang tua katanya. Lebih berpengalaman. Sementara Anies dan Ganjar ini disuruh cari pengalaman dulu. Iya, pengalaman kalah. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Pak Ganjar Pranowo yang ogah digandengkan dengan Prabowo. Ya mendingan gandeng istrinya daripada gandeng Pak Prabowo, ya kan? Memang beberapa hari terakhir, seminggu terakhir ini ada isu liar yang akan menduetkan antara Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto. Entah isu ini siapa yang pertama kali menghembuskan, ini banyak sekali yang berspekulasi bahwa ini berawal dari statement Mbak Puan Maharani. Lalu kemudian digoreng-goreng menjadi kesana kemari. Ada yang mencoba ingin mengatakan bahwa Ganjar ini akan mengalah kepada Prabowo Subianto untuk menjadi cawapresnya. Kemudian juga ada kubu satu lagi yang mengatakan bahwa Prabowo yang akan dijadikan sebagai cawapresnya Ganjar Pranowo. Tujuannya untuk apa? Tujuannya katanya ini untuk demi Pilpres yang hanya satu putaran, kemudian untuk lebih menghemat biaya kampanye, biaya pemilu, lalu juga supaya untuk menggulingkan Anies Baswedan. Katanya isunya seperti itu, tapi saya nggak percaya. Nah, ini kemudian timbul dua perdebatan. Pertama, antara pendukungnya Anies Baswedan dan juga pendukungnya Prabowo Subianto. Nah, yang pertama, ini dari kubu Anies Baswedan. Mereka menganggap bahwa ini adalah upaya untuk mendowngrade Anies Baswedan. Mereka selalu mengatakan begini, Anies ini kan di lembaga survei kan ada di posisi ketiga. Kenapa kok kalian sibuk mau menduetkan Prabowo dengan Ganjar Pranowo demi untuk Pilpres satu putaran katanya. Apakah kalian panik? Apakah kalian takut? Katanya kita ini di posisi ketiga. Kenapa kalian panik seolah-olah ingin mengalahkan Anies Baswedan? Padahal ya nggak seperti itu. Ngapain panik sama Anies ya kan? Itu kan sebetulnya yang panik mereka. Yang panik itu sebetulnya kubu pendukungnya Anies Baswedan. Wah, karena apa? Karena kalau kita melihat dari partai pendukung, kemudian dari lembaga survei, elektabilitas dua calon ini Ganjar dan juga Prabowo ini kan selalu mengungguli Anies dimanapun. Nah kalau misalkan ini terjadi, maka pendukung Anies ini menganggap bahwa sudah pasti kalah di satu putaran, sudah pasti kalah. Nah kalau misalkan ini kalah, pasti nanti kalian juga akan telak karena secara menurut logika mereka, kalau digabungkan antara elektabilitas Ganjar dan juga Prabowo sudah pasti otomatis akan mengalahkan Anies Baswedan. Dan juga mereka beranggapan bahwa ini adalah pengeroyokan yang dilakukan oleh koalisi dari Indonesia Maju yang sekarang sudah ada Golkar, Gerindra, PAN, kemudian Demokrat baru saja bergabung, lalu didukung dengan partai non-parlemen seperti Partai Gelora, Garuda, PSI, dan juga PBB. Sementara di kubu PDI Perjuangan ada PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan. Sementara di partai non-parlemen ada Perindo dan juga Hanura. Ini yang mereka anggap sebagai akan mengeroyok koalisi dari Anies Baswedan yang di sini sedang diisi ada Nasdem, kemudian PKB, PKS, dan juga didukung oleh partai non-parlemen seperti Partai Umat. Nah, mereka sepertinya juga menunjukkan kepanikan yang luar biasa terutama dari kalangan buzzer-buzzernya. Sementara di kubu Prabowo Subianto, ini kemudian mereka berusaha untuk mendowngrade Ganjar Pranowo. Mereka mengatakan bahwa ya nanti pastinya Ganjarlah yang akan mengalah. Karena Prabowo lebih senior, Prabowo lebih berpengalaman. Kalau kita melihat seperti yang disampaikan oleh Fahri Hamzah kemarin bahwa Prabowo ini menang telak dari kedua bakal calon ini. Karena apa? Karena menang tua katanya. Lebih berpengalaman, sementara Anies dan Ganjar ini disuruh cari pengalaman dulu. Iya, pengalaman kalah. Bayangkan, ini kekalahan OTW 3 periode kan. Nah, inilah yang kemudian
kubu pendukung Prabowo Subianto ini justru malah mereka mendowngrade Ganjar Pranowo. Mereka mengatakan bahwa kubu Ganjar, pendukung Ganjar Pranowo ini sekarang memang sedang lagi nyerang Prabowo, lagi menjelek-jelekan Prabowo. Tapi ingat, nanti ketika terjadi rekonsiliasi, kemudian kedua belah pihak ini bergabung, Ganjar akan menjadi cawapresnya Prabowo Subianto, akan mengalah. Begitu kata pendukung Prabowo Subianto. Padahal kalau kita melihat Pak Ganjar sendiri, ketika ditanya peluang duet dengan menggandeng Prabowo Subianto, dia memilih apa? Memilih menggandeng istrinya. Ya iyalah, ngapain sekarang menggandeng Prabowo Subianto? Lebih baik menggandeng Bu Atiko kan? Lagi pula, kalau bagi saya, ini sebuah sindiran halus. Ketika dia mengatakan bahwa lebih baik menggandeng istrinya, saya lebih baik sekarang menggandeng istri saya dulu. Ini kan sindiran telak. Dalam artian, lu nggak bisa kan gandeng istri karena nggak ada. Bagi saya kok seperti itu. Terserah, silakan pemirsa Siwo TV punya interpretasi lain, mungkin bisa dituliskan di kolom komentar di bawah. Nah sekarang kalau bagi saya pribadi, saya sih lebih setuju atau sepakat dengan apa yang disampaikan oleh elit Partai Gerindra, Habibur Rahman, yang mengatakan bahwa dalam koalisi ini tidak mungkin ada dua capres. Iya memang. Ini akan sulit terwujud, meskipun ada mungkin nanti salah satu yang mengalah mungkin, tapi ini sulit terwujud. Di sisi lain, PDI Perjuangan adalah partai yang jumlah suaranya di 2019 ini paling tinggi. Kemudian jumlah kursi yang ada di parlemen ini juga paling tinggi. Mereka nggak mungkin akan mau hanya menjadi cawapres. Sementara di kubu Gerindra, kubu Prabowo Subianto, mereka mengklaim bahwa Prabowo Subianto ini yang lebih senior, Prabowo Subianto ini yang lebih punya pengalaman di Pilpres, mereka juga nggak akan mau menjadi cawapres. Mereka maunya Prabowo Subianto ini tetap menjadi capres. Nah, dua-dua dari koalisi ini kan memang saling ngotot untuk calon mereka ini harus menjadi capres. Nah, inilah yang kemudian bagi saya membuat ini agak sulit untuk dikolaborasikan atau diwujudkan duet dari Ganjar Prabowo, apalagi Prabowo Ganjar. Ini akan sangat sulit. Dan kalau bagi kami yang ada di level bawah, masyarakat awam, kemudian juga para pendukung Presiden Jokowi yang sekarang mendukung Ganjar Pranowo, kalau misalkan ini terjadi, rekonsiliasi ini terjadi, terus terang kami nggak akan siap. Bagi saya pribadi, kalau misalkan terjadi duet antara Ganjar dan juga Prabowo, meskipun ini sulit untuk terjadi, kalau misalkan terjadi, terus terang kami sangat nggak siap, apalagi harus satu kubu dengan orang-orang itu. Siapa orang-orang itu? Ya orang-orang yang selama ini memusuhi Presiden Jokowi. Sekarang kan ada di kubu Prabowo Subianto, meskipun mereka ini berpura-pura tidak akan memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto. Tapi saya meyakini mereka ini hanya pura-pura, hanya disuruh tiarap sebentar. Seperti kelompok 212 yang kemarin dinyatakan oleh Yusuf Martak, mengatakan bahwa kami tidak menutup pintu untuk mendukung Prabowo karena kecewa, kemudian mengatakan bahwa Prabowo ini pengkhianat karena bergabung dengan Presiden Jokowi. Saya nggak percaya itu. Nanti pada akhirnya, pada waktunya mereka pasti akan dimunculkan untuk menggoreng isu-isu tentang yang sensitif tentang keagamaan atau mungkin juga tentang isu SARA. Bisa jadi seperti itu. Makanya terus terang saya nggak siap untuk berteman dengan mereka. Mungkin ada beberapa yang sudah siap, yang dulu getol mendukung Presiden Jokowi, sekarang sudah mulai belok seperti Permadi Arya misalkan, kemudian Noel, sekarang juga ada Ade Armando. Mereka mungkin satu kubu dengan mereka nggak masalah, yang penting cuan ya kan. Kalau kita kemudian di Siwo TV, otomatis ini akan sangat berseberangan dengan kelompok-kelompok mereka. Kalau saya melihat obrolan di WA Group, WhatsApp Group, di teman-teman penulis, kemudian juga teman-teman host yang ada di Siwo TV, kemudian ada di siwon.com, mereka mengatakan kita nggak akan mau sekubu dengan mereka. Saya sendiri pribadi pun juga nggak akan bisa, nggak akan siap. Saya lebih memilih berseberangan dengan mereka karena apa? Karena lebih enak dan lebih mudah untuk ngetawain. Daripada satu kubu kemudian untuk memuji atau
mempromosikan yang nggak bisa dipromosikan, akan susah. Makanya lebih baik memang berseberangan saja, tidak bisa direkonsiliasi. Dengan jawaban Pak Ganjar yang disampaikan bahwa dia adalah lebih memilih menggandeng istrinya dulu sekarang, kalau bagi saya itu adalah sikap tegas dari seorang Ganjar Pranowo, juga dari PDI Perjuangan, yang kalau bagi saya ini memang sangat kecil kemungkinan untuk bersatu, untuk bisa menduetkan antara Ganjar dan Prabowo. Nah, inilah yang kemudian membuat saya meyakini bahwa Pak Ganjar Pranowo meskipun gak akan menggandeng Pak Prabowo Subianto, meskipun nanti siapapun cawapresnya atau siapa cawapresnya yang akan didaftarkan bulan depan, saya meyakini Ganjar Pranowo akan trennya semakin naik, semakin meroket, semakin melejit, dan akan rebound dan bisa memenangkan pemilu hanya dengan 1 putaran. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk kemenangan 1 putaran. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Gerak cepat, Indonesia maju.